short course tasawuf teoritis tanggal 7 Mei 2011. Yang mana? Tadi kirim salam kita. Saya persilakan kepada pemateri kita Bapak Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Dekan Asuluddin, dan juga yang saya muliakan peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang telah mempercayakan saya untuk kata Abu Said Abul Khair, seorang sufi di abad ke-3, saat ini sufi ada, cuma hanya namanya saja, tapi inti dari sufi sudah hilang. Abu Said Abul Khair adalah seorang sufi besar yang hidup di abad ke-3 dan telah mengucapkan demikian di jauh setahun sebelumnya, dan wajar kalau kita saksikan tasawuf yang merupakan sumber yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Islam. Sangat disayangkan kita sebagai umat Islam jarang untuk mengeksplorasi nilai-nilai tasawuf itu sendiri. Padahal ini adalah sumber daya, sumber pengetahuan yang luar biasa, karena ini banyak memberikan nuansa lain dari Islam. Seperti yang Anda ketahui, Jalaluddin Rumi, Masnawinya di Amerika itu sebuah buku yang paling terlaris saat ini, walaupun dia dibaca di kafe-kafe sambil minum wine, tapi dia buku Masnawi Rumi merupakan buku yang sangat populer dan sangat terlaris di Amerika Serikat. Dan Masnawi merupakan dia milik umat Islam yang sangat disayangkan. Jarang kita umat Islam untuk menggali lebih jauh dengan nilai-nilai yang dibawakan oleh para sufi kita. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Pindah. Pindah. Slide selanjutnya. Irfan adalah sebuah pandangan dunia, sebagaimana dalam Islam kita memiliki beragam pandangan dunia yang ada. Ada pandangan dunia materialisme, ada pandangan dunia filsafat, ada pandangan dunia agama, dan ada pandangan dunia irfan atau pandangan dunia tasawuf. Nah, apa yang saya jelaskan kali ini merupakan salah satu bentuk pemikiran, salah satu pandangan dunia yang lain yang membedakan dengan pandangan dunia yang lainnya. Pandangan dunia biasanya membicarakan 3 hal yang sangat urgen, yaitu berkenaan dengan manusia, alam, dan Tuhan. Filsafat juga bicara tentang Tuhan, bicara juga tentang alam, dan bicara juga tentang manusia. Sebagaimana aliran materialisme juga bicara demikian. Nah, irfan juga berbicara tentang pandangan dunia. Sebelumnya, oke. Nah, irfan bagi saya merupakan sebuah pandangan dunia yang berbeda dengan pandangan dunia yang lainnya, karena dia memiliki fondasi pemikiran
yang berbeda dengan pandangan dunia yang lainnya. Seperti kalau kita lihat di filsafat pandangan dunianya dibangun dengan akal, rasio. Dengan rasio mereka mencoba untuk menemukan hakikat. Nah, namun dalam pandangan dunia irfan ini pertama kali mencoba melihat eksistensi ini bukan melalui akalnya, tapi berangkat melalui kolbu yang dia miliki. Karena itu, karena kolbu merupakan inti dari hakikat manusia, karena itu seluruh hakikat dirinya menyaksikan eksistensi itu sendiri. Berbeda kalau kita lihat filosof yang bergerak adalah akalnya, dan akal ini merupakan sebahagian dari eksistensi manusia. Karena itu tidak seluruh eksistensi manusia berangkat melihat realitas yang ada. Nah, tapi para sufi dengan kolbu yang dia miliki, dia mencoba untuk menafsirkan alam ini dengan apa yang dia saksikan, bukan apa yang kemudian pemahaman yang dia miliki kemudian dia tuangkan. Tapi yang pertama kali dia saksikan, dan setelah dia saksikan baru kemudian mencoba untuk dia tuangkan dalam bentuk ekspresi bahasa, baik itu melalui sastra atau melalui bahasa filsafat dan sebagainya. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin saya mencoba untuk membedakan apa sih sebenarnya perbedaan antara istilah filsafat dan tasawuf. Karena ini dua kata yang sering kita dapatkan. Terkadang kita mendengar kata tasawuf dan terkadang kita mendengarkan kata irfan. Ada banyak teori tentang apa perbedaan tasawuf dan ada perbedaan iran. Tapi yang saya terima adalah gagasan yang dikemukakan oleh Murtada Mutahhari. Beliau punya buku pengantar tentang irfan teori. Nah, dalam pandangan Mutahhari, beliau menjelaskan bahwa kalau kita lihat dari diri seorang sufi, kita bisa melihat ada dua aspek dalam dirinya. Aspek pertama adalah kita lihat dari sisi pemikiran dirinya. Nah, pemikiran seorang sufi ini misalnya berkaitan dengan konsep wahdatul wujud, konsep tentang tadalli, konsep tentang ayanus sabita, konsep tentang insan kamil. Tapi kita juga bisa melihat aspek lain dari diri seorang sufi tadi berkaitan dengan sisi kehidupan sosialnya. Kita bisa melihat budaya, bagaimana seorang sufi dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang sufi karena dia tahalluk bi akhlakillah, karena dia senantiasa berakhlak dengan akhlak ilahi, hampir seluruh tata cara kehidupannya itu dia susun dengan sunnah-sunnah ilahi. Misalnya sebelum tidur dia harus baca doa apa, setelah bangun tidur dia harus baca doa apa, masuk kamar mandi harus kaki apa, keluar kamar mandi harus kaki apa, pakai baju pakai doa apa, buka baju pakai doa apa dan sebagainya. Berjalan ada doanya, mau bangkit dari duduk ada doanya. Jadi hampir seluruh rangkaian aktivitas kehidupan seorang sufi adalah tidak pernah keluar dari sunnah-sunnah ilahi. Karena seorang sufi adalah takhalluk bi akhlakillah. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang sufi dalam kesehariannya, nah ini disebut dengan tasawuf. Karena itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara seorang sufi, antara istilah tasawuf dan istilah irfan. Karena dua-duanya bisa melekat pada seorang sufi. Cuma kalau kita lihat aspek pemikirannya kita sebut dengan irfan, tapi kalau kita lihat aspek keseharian bagaimana dirinya, bagaimana perilaku dia dalam kesehariannya disebut dengan tasawuf. Karena itu dalam pandangan Mutahhari tidak ada perbedaan antara irfan dan tasawuf. Walaupun kita lihat, kita lebih melihat dari sisi
satu dari sisi budayanya, sosialnya, dan satu dari sisi irfannya. Ini sebagai pendahuluan. Pendahuluan selanjutnya berkaitan dengan sejarah. Jadi sebagaimana tasawuf dan sebagaimana juga filsafat, banyak tudingan bahwa kita tidak punya filsafat Islam, tapi yang ada adalah filsafat yang kemudian diwariskan ke dalam dunia Islam. Karena kalau kita buka sejarah filsafat, yang memulai adalah Yunani. Karena itu kita tidak memiliki filsafat Islam. Yang ada adalah filsafat yang kemudian diwariskan ke dalam dunia Islam. Nah, pertanyaan ini juga berlaku bagi dalam dunia tasawuf. Dalam dunia tasawuf juga ada pertanyaan demikian, bahwa sebenarnya kita tidak punya tasawuf. Kita tidak punya tasawuf yang murni berasal dari Islam. Tapi yang ada adalah warisan dari agama-agama sebelumnya. Warisan boleh jadi dari warisan dari Kristen, boleh jadi warisan dari Buddha dan sebagainya. Contoh buktinya, kata mereka bahwa kata wahdatul wujud ini kita tidak pernah menemukan baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis yang membahas atau mengangkat persoalan tentang wahdatul wujud. Padahal wahdatul wujud ini merupakan inti dari pembahasan tasawuf atau irfan. Dia merupakan inti pembahasan. Nah, kalau demikian, ini menandakan bahwa sebenarnya tasawuf atau irfan ini bukan berasal dari Islam, tapi dia berasal dari dunia di luar Islam. Tapi sebagian para sufi menolak asumsi ini karena kita tidak bisa berasumsi demikian hanya karena berdasarkan kata berpatokan pada kata wahdatul wujud saja. Tapi karena misalnya di Islam, baik dalam Quran dan hadis kita tidak menemukan kata wahdatul wujud, lalu kemudian dengan serta-merta kita mengatakan bahwa wahdatul wujud ini, konsep tasawuf ini merupakan warisan di luar Islam. Setelah lagi, lanjut. Setelah lagi, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sini. Para sufi mengatakan bahwa kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa konsep tasawuf ini bukan murni berasal dari Islam hanya karena kita tidak menemukan kata wahdatul wujud dalam teks-teks Islam. Tapi yang penting adalah bagaimana ruh atau inti dari pemahaman wahdatul wujud ini sebenarnya bisa kita temukan dalam teks, walaupun misalnya teks itu mengatakan dalam bentuk bahasa yang ekspresi yang lain. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan intinya maknanya sesuai dengan apa yang dimaknai dengan konsep wahdatul wujud. Ada beberapa ayat yang saya ambil, yang saya kutip, yaitu seperti surat Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, ayat ini mengatakan bahwa dia ini bahwa dia ini awalnya adalah akhirnya dan akhirnya adalah awalnya. Zohirnya adalah batinnya dan batinnya adalah zohirnya.
ketika dialah awal dan akhir adalah awal, kemudian zahir dan batin adalah zahir. Maknanya ini menunjukkan bahwa dia tidak memberikan ruang lain kepada adanya wujud atau eksistensi yang lain selain dirinya, karena dirinya yang hadir dalam seluruhnya, karena dia adalah awal dan akhir, dan awalnya adalah akhirnya adalah awalnya, dan dia adalah zahir, dan zahirnya adalah batinnya, dan batinnya adalah zahirnya. Karena itu ayat ini menafikan seluruh eksistensi selain Al-Haq, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sejalan dengan konsep wahdatul wujud, karena dalam wahdatul wujud menafikan seluruh eksistensi, seluruh wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam irfan atau tasawuf menjelaskan al-wujudu wahidun la syarikalah. Wujud itu satu, tidak ada yang menyamainya. Berbeda kalau di filsafat. Filsafat itu pertama kali ketika membagi wujud, al-wujud imma wajibun wa imma mungkin. Karena wujud itu wajib, karena wajib maka dia satu. Jadi kenapa dia satu dalam filsafat? Karena wujud itu wajib. Jadi wujud wajib itu yang kemudian dia satu. Tapi dalam irfan, sejak awal irfan atau tasawuf mengatakan al-wujudu wahidun la syarikalah. Karena dia satu sehingga dia wajib. Jadi karena wujud itu satu sehingga dia wajib. Kemudian di ayat selanjutnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fa inna ma tawallu fa thamma wajhullah. Dan wa ma ramaita iz ramait walakinallaha rama. Sejak awal Allah menafikan wa ma ramait, bukan engkau yang melempar. Jadi ayat ini bukan mengatakan jika engkau melempar bukan engkau yang melempar, tapi sejak awal wa ma, bukan engkau yang melempar. Wa ma ramait iz ramait walakinallaha rama. Kemudian kullu man 'alaiha fan, segala sesuatunya adalah fana atau binasa dan hancur. Dan banyak ayat-ayat lain juga yang berkaitan dengan tidak secara langsung dengan wahdatul wujud, tapi konsekuensi dari wahdatul wujud. Seperti salah satu ayatnya, innallaha yaqbalut tauba wa ya'khudhus sadaqat. Sesungguhnya Allah menerima taubat wa ya'khudhus sadaqat, dan dia yang menerima sedekah. Karena itu Rasulullah ketika dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, setelah dia berikan fakir miskin, tangan dari orang fakir tersebut Rasulullah cium. Kenapa? Karena wa ya'khudhus sadaqat tadi, karena yang mengambil sedekah itu Allah. Innallaha yaqbalut taubah wa ya'khudhus sadaqat. Karena yang mengambil sedekah ini Allah. Karena itu adab dari Rasulullah ketika dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, setelah dia berikan, tangan fakir miskin itu Rasulullah cium. Karena wa ya'khudhus sadaqah itu adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, ini mungkin berbeda kalau pandangan dunia kita adalah bukan pandangan dunia tasawuf. Karena boleh jadi ayat ini kita tidak bisa kita maknai secara langsung. Kembali ke sebelumnya lagi. Nah, karena itu para sufi mengatakan bahwa tasawuf atau irfan ini adalah murni berakar dari Islam. Dia tidak berasal dari di luar Islam. Jadi dia adalah merupakan sumber kekayaan dari Islam itu sendiri. Jadi bukan sama sekali kita ciplak dari
agama lain. Dan kalau Anda meneliti misalnya antara tasawuf Islam dengan tasawuf Buddha, kemudian tasawuf Kristen dan tasawuf Yahudi, kemudian tasawuf Indian, tasawuf Cina dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa dalam tasawuf Islam itu memiliki kekayaan yang luar biasa, pembahasan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh tasawuf manapun, mulai dari peristilahan, mulai dari inti, rinci-rinci pembahasan itu di Islam sangat rinci. Nah, karena itu nggak kebaca ya. Dalam tasawuf kita memiliki murni tasawuf yang tidak berakar dari di luar Islam. Nah, ini sekilas tentang sejarah tasawuf, bahwa tasawuf itu dimulai di abad kedua Hijriah. Dimulai di abad kedua Hijriah. Para sufi berbeda pandangan tentang siapa yang memulai menggunakan istilah sufi. Ada Abam Sufi dan sebagainya yang menukilkan siapa sebenarnya, tapi mereka sepakat tasawuf ini berakar di abad kedua Hijriah. Tasawuf pada mulanya dia tidak munculnya sangat sederhana, lebih banyak berkaitan dengan ibadah, dengan zuhud, berkaitan dengan zuhud. Penulisannya berkisar tentang itu, ibadah dan zuhud. Sampai di abad ketiga ini kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Abu Yazid Bastami, Al-Hallaj dan sebagainya. Ini memberikan nuansa lain dalam dunia tasawuf. Nah, menarik untuk dianalisa bahwa tasawuf ini karena diawali kemunculannya dengan bukan irfan teori tapi irfan praktis, irfan amali. Karena itu bahasa di awal-awal abad Hijriah ini bahasanya dia meminjam bahasa-bahasa yang tidak sejalan dengan konsep wahdatul wujud dalam dunia Islam. Seperti biasa kita mendengar bahwa Hallaj ini dia ada yang menisbahkan dia pemikirannya pemikiran hulul, atau pemikirannya adalah pemikiran yang bersifat ittihad. Nanti saya jelaskan apa beda antara hulul, ittihad dan wahdatul wujud. Tapi sebenarnya kalau kita teliti Hallaj ini kita tidak bisa nisbahkan bahwa beliau ini penganut ittihad atau hulul, karena ittihad dan hulul ini tidak sejalan dengan konsep wahdatul wujud. Karena baik ittihad maupun hulul meniscayakan ada dua eksistensi, sedangkan wahdatul wujud hanya mengakui satu eksistensi, al-wujudu wahidun la syarikalah. Nah, cuma kenapa saat itu Hallaj dinukil dalam sejarah bahwa dia menganut konsep ittihad dan hulul, itu karena bahasa tasawuf, ekspresi apa yang dia saksikan pada saat itu masih sangat terbatas, sehingga pada zamannya para sufi pun menukil sejarah bahwa dia penganut ittihad maupun hulul. Nah, kemudian sebagaimana yang saya jelaskan bahwa awal tasawuf atau irfan ini dia muncul sangat sederhana, dia berkaitan dengan zuhud dan sebagainya, sehingga puncak penulisan tasawuf yang berbentuk irfan amali atau irfan praktis ini, dia puncaknya pada abad kelima dengan munculnya Khoja Abdullah Ansori yang bermadzhab Hambali. Beliau secara fikih bermadzhab Hambali, dan ada buku yang sangat kontemporer yang saat ini masih menjadi rujukan para peneliti, yaitu Manazilus Sairin. Buku Manazilus Sairin ini merupakan salah satu buku yang menjadi puncak penulisan irfan amali sejak awal abad kedua sampai abad kelima. Nah, beliau muncul dan menuliskan irfan amali dengan sangat terstruktur.
Karena dalam irfan amali ini nanti saya jelaskan, dia berkaitan dengan sair suluk seseorang, bagaimana seseorang untuk sampai kepada puncak tauhid, di mana para sufi meyakini bahwa puncak tauhid itu adalah wahdatul wujud. Jadi beliau di situ dalam buku tersebut menjelaskan ada 100 stasiun yang akan dilewati oleh para pesuluk, dan 100 stasiun nanti dibagi-bagi hingga sampai kepada 1000 stasiun. Stasiun yang pertama itulah disebut dengan Yagza. Yagza ini adalah sebuah kesadaran yang bersifat revolusi, dan yaitu biasanya kita alami secara huduri yang biasa kita rasakan. Misalnya tahu-tahu kita merasakan dosa yang cukup selama ini kita berbuat dosa yang sangat besar, kemudian tahu-tahu kita menangis. Itu adalah sebuah awal Yagza dalam tasawuf irfan awal Yagza. Nah, setelah masuk stasiun, dia masuk taubat, dan kemudian masuk Islam, kemudian masuk ridho dan sebagainya, hingga sampai kepada 100 stasiun. Nah, ini beliau tuliskan secara berurut, secara sangat struktur. Karena itu para sufi meyakini bahwa puncak penulisan irfan amali ini adalah pada abad ke-5 oleh Khaja Abdullah Ansari. Di abad ke-5 ini muncul tokoh-tokoh besar. Fakhruddin Razi juga muncul di abad ke-5, penafsir besar, seorang teolog. Kemudian pada abad ke-5 juga muncul Ibn Sina. Kemudian pada abad ke-5 juga muncul Muhammad Ghazali. Nah, ini lebih memberikan nuansa yang sebagai nuansa lain untuk masuk kepada periode selanjutnya dalam dunia tasawuf. Karena di situ ada filosof, yaitu diwakili oleh Ibn Sina, ada seorang sufi, yaitu ada Imam Muhammad Ghazali dan Khaja Abdullah Ansari, kemudian ada Imam Fakhruddin Razi. Ada satu itu. Nah, mereka saling ada pemikiran yang saling bertolak belakang, dan ini mempengaruhi kepada dunia tasawuf saat itu. Apalagi di awal abad kedua hingga abad ke-5, di situ ada penerjemahan yang besar-besaran oleh Khulafaur Rasyidin saat itu. Buku-buku filsafat Yunani itu mulai diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi bukan dan ini juga mempengaruhi para sufi, karena sebagian buku penerjemahan buku filsafat Yunani tadi ada yang berbau mistis seperti Neoplatonis. Di situ ada berbau mistisnya, ada mistisnya. Juga sebagian di situ juga ada pembahasan wahdatul wujud, Neoplatonis. Itu mulai diterjemahkan, dan para sufi juga berusaha untuk kemudian menjawab beberapa persoalan yang ada setelah adanya penerjemahan yang besar-besaran tersebut di abad kedua Hijriah. Nah, ini kemudian setelah abad ke-5, karena banyaknya pemikiran yang muncul pada saat itu, sehingga para sufi sudah mulai menulis irfan teori. Sudah mulai pada situ, mulai irfan teori. Ada saudaranya Imam Muhammad Ghazali, beliau saudaranya juga seorang sufi besar, cuma kita jarang mengenalnya. Namanya Ahmad Ghazali. Yang kita banyak kenal itu adalah Muhammad Ghazali yang pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Saudaranya ada juga seorang sufi besar, yaitu beliau punya syair-syair sufi cinta yang disebut dengan Sawanih. Sawanih ini satu buku yang khusus berkaitan dengan syair-syair sufi cinta yang beliau tulis. Ada beberapa seperti Wilam Citik juga menggarap buku tersebut, dia meneliti buku tersebut, Sawanih. Dan ini jarang kita kenal karena memang beliau menuliskan tasawuf tadi dalam bentuk sastra. Nah, kemudian bersamaan pada saat itu, kemudian sampai kepada abad ke-7.
abad ke-7 ini disitulah lahir Ibn Arabi di abad ke-7. Nah, Ibn Arabi ini kemudian sebagai tonggak awal penulisan irfan teori atau tasawuf teori. Iya, abad ke-6 itu muncul Sawaneh. Iya. Iya. Jadi Irfan Amali pada saat itu banyak tokoh-tokoh. Salah satu tokoh yang besar itu di abad ke-6 adalah Sawaneh, yang saudaranya Muhammad Imam Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani. Iya, di abad ke-6. Dan awal puncak dari irfan teori ini itu di abad ke-7 oleh Ibn Arabi. Jadi Ibn Arabi ini mulai menuliskan tasawuf dalam bahasa filsafat. Beliau menuliskan tasawuf dengan meminjam istilah-istilah yang ada di filsafat. Nah, di abad ke-5 juga mulai para sufi juga mulai menulis ekspresi apa yang dia saksikan itu dalam bahasa sastra. Karena itu di situ banyak muncul tokoh-tokoh sastrawan besar seperti Bobo Tohir yang sangat terkenal, dan itu lagi saya hafal syairnya tapi saya lupa tokohnya. Hal Syarhir Ator Jasmo Andarham Ator Nisaburi. Ator juga ada muncul di situ. Ini adalah tokoh-tokoh sufi yang menuliskan apa yang dia saksikan dalam bentuk sastra. Nah, kemudian di abad ke-7 muncul, seperti yang saya katakan, muncul Ibn Arabi. Nah, sumbangsi Ibn Arabi ini mempengaruhi di abad selanjutnya hingga saat ini, karena beliau sudah mulai menuliskan tasawuf dan irfan ini dalam bahasa filsafat. Sebagaimana Anda ketahui bahwa filsafat itu punya struktur tersendiri. Misalnya pembahasan inti dari filsafat itu, kalau kita ikuti dari definisi Aristoteles, yaitu eksisten, koeksisten, atau al-wujud bima huwa wujud. Nah, Ibn Arabi juga mulai memberikan isyarah demikian bahwa hal yang menjadi fondasi dalam dunia tasawuf itu adalah al-wujud, di mana wujud ini hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata wahdatul wujud ini tidak kita temukan dalam gagasan Ibn Arabi. Yang banyak kita temukan adalah gagasan beliau tentang konsep tajalli dalam Ibn Arabi. Nanti kemudian murid beliau seperti Kunawi, kemudian Jaludin oleh Koshoni, Jandi, dan Kaisari. Murid-murid ini yang kemudian menegaskan persoalan wahdatul wujud yang merupakan dia sejalan dengan konsep tajalli. Nanti saya jelaskan kenapa wahdatul wujud ini hanya bisa konsekuensinya itu hanya bisa ditafsirkan dengan tafsir tajalli. Kenapa bukan yang lainnya? Nah, ini kira-kira silakan. Kalau memang ini dari sufi itu konteksnya adalah apakah wahdatul itu rasional? Apa Pak? Apakah? Wahdatul wujud itu rasional? Oh ya. Insya Allah saya ada slide selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana relevansi antara syariat dan irfan, antara akal dan irfan, antara ada 3 pembahasan, nanti saya akan jelaskan. Nah, sebelum saya masuk pembahasan tersebut, kalau kita lihat dalam sejarahnya dari hasil karya-karya para sufi,
Karena itu irfan atau tasawuf ini kita bisa membagi menjadi 4 bagian besar, walaupun masih terbuka untuk kita bagi bagian lain. Yaitu ada irfan teori, ada irfan amali, kemudian ada irfan yang kaitannya dengan takwil, ada irfan kaitannya dengan sastra. Dan masing-masing ini saat ini telah menjadi fakultas sendiri-sendiri. Misalnya ada khusus fakultas yang mengkaji dengan sastra mistis, karena ini adalah sastra yang luar biasa yang saat ini akhir-akhir ini mulai banyak diminati, seperti Rumi, walaupun di Indonesia ini masih akhir-akhir ini muncul. Di Jakarta ada Cafe Rumi, kemudian ada khusus di Jakarta di dekat UIN Ciputat, ada dari Turki yang khusus mengkaji Rumi. Ini khususnya karya-karya sastra sufistik ini memang luar biasa, memberikan perspektif yang berbeda terhadap dunia sastra. Karena dia memang sangat menarik, karena karya sastra sufistik ini sangat dekat dengan karya-karya sastra yang dihasilkan oleh bukan seorang sufi. Dia sangat dekat. Bahkan kalau kita lihat secara sepintas, kita tidak bisa membedakan apakah ini hasil dari seorang sufi atau hasil dari bukan seorang sufi. Kalau kita lihat sepintas, karena itu dalam dunia sastra mistik ini kita harus memiliki kunci-kunci untuk memahami bagaimana sebenarnya takwil dari sastra tersebut. Seperti man bekholil labat eidus kireftor sudah bicesme bimoriotu bimor sudah. Aku lunglai dengan tai lalat yang ada di bibirmu, dan aku lunglai dengan bola sayu matamu. Kira-kira terjemah seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat sepintas, ini adalah sastra biasa yang dihasilkan oleh bukan seorang sufi. Bukan seorang sufi pun itu bisa menghasilkan karya demikian. Tapi ini sastra ini keluar dari mulut seorang sufi. Man bekholil labat eidus kireftor sedang. Aku lunglai dengan tai lalat yang ada di bibirmu. Nah, karena itu di sini harus kita punya kunci untuk memanai karya sastra mistik ini. Dalam tradisi sufi, tai lalat itu dimanai sebagai makom ghaibul ghuyub atau makom zat, di mana makom zat ini tidak seorang pun bisa masuk ke dalam zat. Jadi tidak seorang pun bisa mengetahui zat itu. Karena itu lunglai. Jadi tai lalat dalam irfan atau tasawuf ini dimanai sebagai makom ghaibul ghuyub yang tidak seorang pun bisa sampai kepada makom tersebut. Dan dia menarik, karena itu dia saat ini juga diminati dan dikaji, termasuk dengan persoalan antara sufistik dan takwil mistikal. Takwil mistik ini juga sebuah pembahasan yang sangat menarik, karena dia memberikan ekspresi yang baru terhadap penafsiran ayat Quran. Karena para sufi ini biasanya dia tidak mengekspresikan bahasa itu melalui pemahaman saja, tapi ekspresi itu adalah awalnya dia saksikan. Setelah dia saksikan baru dia ekspresikan. Karena itu sejak awal para sufi ini tidak butuh kepada dalil, karena dia melihat. Beda dengan filosof karena dia hakikat dia tidak melihat. Karena itu para filosof ini harus membangun premis mayor, premis minor, setelah itu digabung, itu barulah menghasilkan kesimpulan. Premis mayor, premis minor, kesimpulan, premis minor, premis minor, kesimpulan. Tapi para sufi ini pertama kali adalah dia saksikan, setelah itu baru kemudian diekspresikan. Dalam menyaksikan kita tidak butuh dalil apapun, karena itu adalah sesuatu yang kita saksikan. Seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram, atau seperti yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi syan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Jadi ini
Antum tahu semua yas'aluhu itu adalah fi'il mudhari' yang sampai saat ini juga berlaku. Jadi apa yang di langit dan di bumi ini yas'aluhu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat selanjutnya kulla yaumin huwa fi syan. Setiap saat dia mencipta. Kulla yaumin huwa fi syan ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya. Jadi karena yas'aluhu man fis samawati wal ard sehingga kulla yaumin huwa fi syan. Karena seluruh langit dan setiap saat dia meminta, karena itu kulla yaumin huwa fi syan, setiap saat juga dia mencipta. Nah, para sufi menyaksikan bahwa kita setiap saat ini menerima manifestasi tersebut. Karena itu para sufi meyakini ada 5 kematian yang dialami oleh seseorang. Kematian pertama itu yang kita alami, mati hidup saat ini. Mati hidup. Karena kita senantiasa menerima faith atau manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti lampu itu kalau kita masuk teorinya itu tidak seperti saat ini yang senantiasa menyala. Tapi dia setelah hubungan dari nyala hidup, tapi karena saking dekatnya seolah kita tidak menyaksikan nyala hidup tadi. Nah, para sufi menyaksikan seperti itu. Iya. Ya, makanya ada teori tajaddudul amsal dan sebagainya. Ini adalah jadi sufi menyaksikan bahwa senantiasa kita menerima faith baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi syan itu dia saksikan sebagai konsekuensi yas'aluhu man fis samawati wal ard. Nah, para filosof untuk membuktikan ayat tadi, mereka harus membangun argumentasi dengan gerak substansi. Jadi gerak substansi ini adalah sebuah dalil untuk membuktikan bahwa setiap saat kita ini baru. Karena kulla yaumin huwa fi syan, setiap saat kita ini baru. Nah, para filosof ini bekerja keras untuk membangun proposisi premis mayor, premis minor untuk sampai membuktikan ayat kulla yaumin huwa fi syan. Nah, ini memberikan sebuah ekspresi baru, sebuah wahana baru dalam persoalan takwil. Karena itu dia menjadi salah satu bahan kajian menjadi takwil sufistik. Ya. Apakah karomah itu bisa disubjekkan? Termasuk ini sangat menarik untuk kita takwil. Iya. Apakah bisa nanti umpamanya makna karomah yang di lain dimiliki, tapi kan jelas berbeda. Kalau kalau dia Islam kan makna atau karomah, apakah bisa dijadikan peluang untuk orang itu bisa ikut sama kita atau bagaimana itu ada kembalikan hanya Allah Taala. Kan ini kan ada kaitan dengan antara pemimpinan umat, kadang-kadang orang itu mempunyai pengaruh jamaah. Yang tadi karena ini masih kesan materi untuk menggunakan untuk bertanya, karena masih ada moderator yang boleh saja ya, mungkin yang dimaksudkan tadi itu hal-hal teknis ya, mungkin sekedar konfirmasi tentang apa yang disampaikan oleh pemateri, belum sampai pada kontennya ya. Mungkin ada hal-hal struktur sesuatu yang mungkin kita atau teman-teman butuh mengkonfirmasinya ke materi, itu yang saya maksud tadi. Jadi adapun bagaimana selanjutnya mau diperdebatkan atau ke kontennya, ke isinya, itu nanti setelah kesempatan ini selesai dulu baru kita masuk ke situ. Iya ya. Terima kasih. Mungkin harapannya tidak saja kita menyampaikan, dan ada hal yang bisa kita sampaikan itu bisa langsung ke yang lain gitu ya. Tanya saya begini, saya ingin menanyakan tentang nyalain di depan saya. Itu nyalain itu pokoknya masih nyala mati gitu ya. Ya, jatuh. Mohon penjelasan itu. Karena nyalain itu dengan nyala mati kan beda. Tahu lampu nyalain itu hidup terus ya. Oh, salah saya, mati nyala ya? Kalau nyala hidup sama ya? Salah. Ekspresi bahasa yang salah. Saya yang salah, mati hidup. Oke, kalau gitu.
Iya. Yang kecil sih. Saya yang tahu. Lihat lagi bahwa tadi kan ada 5 ya. Mungkin saya khawatir nanti terpotong gitu. Kan tadi ketika mulai yang dibuat kita ya bahwa setiap hari diceritakan maka kita ini mati 5 kali. 5 kali sehari atau 5 kali? Oh, bukan. Tadi ada 5 kematian yang diyakini oleh seorang sufi. Bukan 5 hari, tapi 5 bentuk kematian ya yang diyakini oleh para sufi yang manusia saja bisa saja alami. Salah satu yang sangat mendasar tadi itu yang mati hidup, bukan yang mati hidup. Yang tadi kulayomin, karena kulayomin huwa bisyan itu, karena setiap saat kita minta wujud, setiap saat Tuhan kasih wujud. Iya. Iya. Kira-kira itu 5 itu sama saja, coba disebutkan. Salah satunya 1-0, itu apa lagi? Satu, mati yang kita semua nanti alami, mati terpaksa. Jadi nanti itu nanti semua kita alami. Itu yang kedua. Yang ada lagi mutu qobla anta mutu, itu atau mati ikhtiari. Kemudian selanjutnya mati ketika mau fana. Jadi ada kalau dalam struktur alam ada materi, alam misal, alam akal. Setelah mau masuk pasca alam akal itu harus mati seperti itu. Fana. Jadi kalau dalam bahasa irfannya fana, ya. Kemudian kalau mau di atasnya lagi bako ba'dal fana, dia harus mati lagi di situ. Makanya ada 5 kematian yang bentuk kematian yang diyakini oleh para sufi. Bako ba'dal fana yang buku bika dzul jalali wal ikram, ya. Iya. Ya, sudah 5. Yang 1-0 tadi, 1 mutu qobla anta mutu, mati ikhtiari. 1 setiap manusia pasti ada ajalnya, kita semua nanti. Masih kita ajal gitu. Iya, maksudnya mati terpaksa kira-kira. Iya. Kemudian mau fana, kemudian iya, insyaallah. Zaja ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun itu. Kemudian bako ba'dal sana. Oke. Ayat tadi ayat. Oh ya. Karena kajian kita kali ini adalah kaitannya dengan irfan teori. Ini salah satu definisi yang dinukil dari Kaisari. Rasoil Kaisari, dalam bukunya Rasoil Kaisari, nanti saya tidak nukil ininya. Ada Rasoil Kaisari. Kaisari adalah salah satu pensyarah buku Fususul Hikam. Dan Kaisari ini belajar dari Qoshoni. Jadi Ibn Arabi murid yang pertamanya adalah Qunawi, Sadruddin Qunawi. Tapi Qunawi ini tidak mensyarah buku Fususul Hikamnya Ibn Arabi. Tapi beliau menulis Al-Fuquk. Fuquk ini adalah dari kata fak, kunci untuk memahami Fususul Hikam. Nah, karena itu Qunawi ini tidak bisa kita sebut sebagai pensyarah pertama dari buku Fususul Hikamnya Ibn Arabi. Tapi yang mensyarah pertama kali adalah Jandi. Jandi ini merupakan murid dari Qunawi. Kemudian Jandi ini punya banyak murid. Salah satunya adalah Qoshoni. Kemudian Qoshoni punya murid namanya Kaisari.
Nah, biasanya buku kalau kita mau baca syarah usul hikam yang paling bagus itu punyanya Kaisari. Paling bagus ini bukan dalam makna konten, karena konten konon para sufi meyakini bahwa segi konten Khoshoni ini lebih secara konten lebih dalam daripada Kaisari. Cuma Kaisari ini bagusnya karena beliau memberikan secara bahasa memberikan taklik. Misalnya ini wawnya waw apa, ini kembali kemana dan sebagainya, dhamirnya kemana. Karena itu buku Kaisar ini sangat membantu kita untuk memahami fusul hikamnya Ibn Arabi. Tapi secara konten sebagian para sufi meyakini secara konten itu lebih kuat Khoshoni, guru beliau. Tapi ekspresi bahasa Khoshoni ini memang sangat berat. Karena itu biasanya kalau kita baca fusul hikam lebih banyak ke Kaisari. Ada risalah Kusyairiyah lain. Ini Kaisari. Ya, Kusyairi ini yang punya buku risalah Kusyairiyah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada bukunya, ada risalah Kusyairiyah. Itu bukan. Itu risalah Kusyairiyah itu dituliskan kalau saya tidak salah di abad keempat. Risalah Kusyairiyah itu dari Kusyairiyah. Ini Kaisari ini murid dari Kashani, pensyarah usul hikam. Tidak langsung dari Khoshoni ini berguru kepada Jandi ini berguru kepada Kunawi. Nah, yang saya ingin tekankan bahwa irfan atau tasawuf yang kita bahas kali ini adalah irfan yang diambil melalui gagasan Ibn Arabi. Jadi irfan yang kita bahas kali ini adalah gagasan pemikiran dari Ibn Arabi. Ini untuk membatasi kajian kita. Jadi, nah, ini salah satu definisi dari irfan oleh Kaisari. Biasanya untuk menukilkan definisi, Kaisari lebih detail dalam menukilkan definisi daripada para arif yang lainnya. Nah, di sini mengatakan ini Kaisari juga memberikan batasan sebenarnya di mana batasan wilayah pembahasan irfan itu sendiri. Faduhu wal ilmu billahi subhanahu min haitsu asma'ihi wa sifatihi wa madzahirihi wa walihil al-mada wal ma'ad wa bihaikal alam wa bi kayfiyati ruju'iha ila haikatil wahidatin yazdatul ahadiyah. Ya, bi kayfiyati, bi kayfiyati kurang titik. Jadi irfan itu adalah huwa ilmu billah, ilmu iya, ilmu ladun. Kemudian jadi ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu asma'ihi, dari sisi asma'nya dan sifatnya dan mazhar-mazharnya, wa huwalihi al-madda wal ma'ad wa bihakil ilmu wa bihakil rujui haikati wahdatin. Nah, yang di atas ini berkaitan dengan irfan nazari atau irfan teori yang di atas. Kemudian yang di bawah ini berkaitan dengan irfan amali. Wa ma'rifatu tariqus suluk wal mujahadah. Li takhrifin nafs an maza'ikul quyudil juz'iyyah wa ittisaliha ila mabdaliha wa ittisafiha bi hasil itlaqi wal kulliyah. Nah, Kaisari menjelaskan dalam definisinya menjelaskan dua-duanya, baik irfan teori maupun irfan amali. Di atas ini, yang di atas itu irfan nazari, kemudian yang ke bawah itu adalah irfan amali. Dan secara garis besar definisi Kaisari tadi, kalau kita bisa bagi besar, pembahasan beliau
berkaitan dengan dua hal. Pertama berkaitan dengan tauhid, yang kedua berkaitan dengan muwahhid. Tauhid itu adalah bagi seorang sufi yaitu wahdatul wujud, dan kemudian konsekuensi dari wahdatul wujud ini adalah membahas tentang pembahasan tajalli. Nah, kemudian pembahasan kedua adalah muwahhid. Muwahhid ini adalah seseorang yang telah bisa meraih atau menyaksikan wahdatul wujud tadi, sehingga disebut dengan muwahhid. Biasanya dalam tasawuf kita sebut dengan insan kamil. Karena itu seluruh pembahasan tasawuf, seluruh pembahasan irfan itu kembali kepada dua pembahasan ini. Apakah kembali kepada pembahasan tauhid atau kembali kepada pembahasan muwahhid. Ini muara dari pembahasan tasawuf atau irfan, yaitu tauhid atau muwahhid. Tauhid berkaitan dengan wahdatul wujud dan tajalli, kemudian muwahhid berkaitan dengan insan kamil. Kemudian sebelumnya ya, setelahnya. Nah, dalam definisi tadi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana hubungan antara irfan teori dengan irfan amali. Jadi yang dimaksud dengan irfan teori ini seperti Bapak tadi sebutkan adalah ilmu laduni, yaitu kita menyaksikan asma dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan. Nah, karena itu apa yang sufi saksikan itu ketika dia sayr suluk, kemudian dia musyahadah, kemudian hijab tersingkap, yang dia saksikan itu disebut dengan irfan teori, irfan nazari. Itulah irfan nazari. Karena itu pembahasan kita kali ini bukan irfan nazari, tetapi ilmu irfan nazari. Karena kita bukan syuhud, kita bukan seseorang yang menyaksikan apa seperti para sufi saksikan ketika dia mukasyafah. Tapi ini adalah kita belajar tentang ilmu dari irfan nazari, di mana ilmu dari irfan nazari ini didapatkan melalui irfan amali, melalui ubudiyah, sesuai dengan hadis Nabi, ilaihi yas'adu kalimatut thayyib wal amalu sholih yarfa'uhu. Jadi yang sampai ke atas itu adalah kalimatut thayyib atau hakikat atau pengetahuan, tapi yang mengangkat pengetahuan itu amal soleh, wal amalu sholih yarfa'uhu. Nah, di sini kita melihat dengan jelas adanya kaitan antara irfan amali dan irfan teori. Bahwa untuk bisa kepada irfan teori tadi, irfan nazari tadi, kita harus melalui sayr suluk, harus mujahadah, harus tazkiyatun nafs, dan melalui perjalanan tadi kita bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh para sufi tadi. Nah, karena itu irfan nazari ini merupakan hasil dari sayr suluk seorang sufi. Jadi hasil dari sayr suluk seorang sufi adalah itu disebut dengan irfan nazari. Jadi buah dari irfan amali, buah dari ubudiyah itu adalah irfan nazari, yaitu pengetahuan. Karena itu ada dalam ayat in tattaqullah yu'allimukumullah. Ini juga relasi adalah hubungan antara irfan nazari dengan irfan amali. Bahwa kalau Anda bertakwa, maka Allah yang akan mengajarkan. In tattaqullah yu'allimukumullah. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mengajarkan. Ini adalah hubungan antara irfan nazari dan irfan amali. Nah, kemudian dari sini pun kita bisa melihat hubungan yang sebagai konsekuensi hubungan antara syariat dengan irfan atau hakikat. Jadi hubungan antara syariat dan hakikat ini adalah hubungan antara zahir dan batin, bukan hubungan seperti tangga dan ini atau kacang dan kulit dan sebagainya. Karena ada juga sebagian para sufi yang melukiskan hubungan antara syariat dan hakikat itu seperti kacang dan kulitnya atau seperti tangga, ketika sampai di atas tangganya bisa ditinggalkan. Tapi hubungannya adalah hubungan antara zahir dan batin. Udahnya ini ada bantu negara dan batuan. Iya.
Dan dalam tasawufnya atau hikmahnya bantuannya itu dohir atau syariat kan? Iya. Salah satunya bisa membedakan dari mana? Iya. Iya. Karena itu seperti Abu Khair mengatakan bahwa hakikat yang tidak ada syariatnya itu bukan hakikat, dan syariat yang tidak ada hakikatnya itu bukan syariat. Karena itu hakikat harus ada syariat, syariat adalah harus ada hakikatnya. Karena itu hubungan antara syariat dan hakikat adalah hubungan antara zahir dan batin, karena wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi syariat yang tidak ada hakikatnya bukan syariat, dan hakikat yang tadi syariatnya itu bukan hakikat. Sebagaimana zahir yang tidak ada batinnya itu bukan zahir, dan batin yang tidak punya zahir itu bukan batin. Jadi kalau misalnya selama ini ada aliran sofistik yang lebih banyak berbicara tentang batin tapi tidak ada zahirnya, ketahuilah maka itu tidak relevan dengan wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Karena itu dia adalah satu hakikat. Cuma kalau kita lihat luarnya adalah zahir, kalau kita lihat batinnya, kalau dalamnya adalah batin. Karena itu satu hakikat. Nah, seperti sholat, kita sholat kita dengan para wali itu sama, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Cuma hakikatnya antara kita dengan wali itu berbeda. Kalau kita lihat batinnya itu kita beda. Karena para wali ketika sholat secara seluruh eksistensi dirinya adalah ikut sholat. Tapi kalau kita sholat, wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana hubungan antara akal dan irfan? Ini banyak teori, termasuk buku Philosophy and Mysticism, penulisnya Warren Tate. Warren Tate punya teori khusus tentang hubungan antara akal dan irfan atau mistik, hubungan antara mistik dan irfan. Kata Warren Tate, beliau mengatakan bahwa pada irfan sebenarnya itu bukan wilayah akal. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa di situ ada kontradiksi. Karena kan kalau kita lihat seperti ayat bahwa huwal awal wal akhir wal zahir wal batin, bahwa awalnya adalah akhirnya, akhirnya adalah awalnya, zahirnya adalah batinnya, batinnya adalah zahirnya. Kalau kita berpikir secara akal, kita mengatakan bahwa kalau awal ya bukan akhir, kalau akhirnya bukan awal, kalau zahir ya bukan batin, kalau batin ya bukan zahir. Ini kalau kita melihat dalam perspektif akal, rasio. Nah, karena itu Warren Tate meyakini bahwa irfan ini dia waraul akda, dion dari rasional, bahkan disebut irrasional. Karena dia tidak lagi berkaitan dengan rasio, dia tidak lagi berkaitan dengan akal. Ini teori dari Warren Tate yang mengatakan bahwa dia di luar dari ini akal. Karena banyak sekali memang di dalam ajaran-ajaran tasawuf yang sangat, kalau kita lihat secara lahiriah itu kontradiksi. Seperti kata Ibn Arabi, dia adalah dia tapi dia bukan dia. Itu bagaimana kita, akal kita mencerna itu kan, dia adalah dia tapi dia bukan dia gitu. Dia tapi bukan dia. Ana, anta, walakin ana, anta, dan sebagainya. Itu dari syair Ibn Arabi itu ada kita kan. Nah, sehingga Warren Tate mengatakan sastra atau perkataan sufi seperti ini itu tidak bisa kita kritik. Kenapa? Karena bukan wilayah akal. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini kontradiksi. Tidak bisa, karena di sana bukan lagi wilayah akal. Nah, tapi para sufi kita sebagian besar tidak menerima asumsi Warren Tate tadi yang mengatakan bahwa dia adalah di atas dari akal. Sebenarnya walaupun pernyataan baik dalam teks maupun pernyataan sufi seolah kelihatan kontradiksi, tapi sebenarnya itu tidak kontradiksi, karena tetap ada aspek pemisah antara satu dengan yang lainnya. Seperti ketika dia mengatakan bahwa dia adalah dia tapi dia bukan dia,
dalam artian bahwa Dia yang Allah ini yang meliputi segala sesuatu. Karena Allah meliputi segala sesuatu, karena itu tidak ada satu ruang pun yang Allah Subhanahu wa taala tidak isi. Karena ketika kita mengatakan bahwa Allah ini tidak terhingga ini meniscayakan bahwa tidak ada ruang yang Allah tidak isi di situ. Karena tidak ada ruang yang Allah tidak isi, karena itu menafikan ada wujud yang lain selain darinya. Karena semuanya dia isi. Nah, karena itu kita bisa mengatakan bahwa Dia adalah Dia, tapi Dia ini bukan Dia. Iya. Jadi satu sisi Dia, satu sisi bukan Dia. Karena itu ada tasbih dan tanzih. Senantiasa ada tasbih dan tanzih. Ada tasbih dan tanzih. Seperti kita nisbahkan Allah Sami'un Basirun. Bagaimana kita juga Sami'un dan Basir. Ini tasbih. Tetapi Sami Basir kita berbeda dengan Sami Basirnya Allah Subhanahu wa taala, ada tanzihnya. Karena itu tauhid itu adalah gabungan dari tasbih dan tanzih. Seperti itu. Nah, karena itu dalam Sufi meyakini bahwa antara akal dan irfan ini dia memiliki hubungan yang sejajar, dalam artian bahwa pada wilayah sana pun akal bisa menerjemahkan, akal bisa mengekspresikan, akal bisa membahasakannya dalam bahasa akal. Gitu. Tasbih dan tanzih. Tasbih dan tanzih, satu aspek yang tasbih yang menyamakan, sebagaimana huwas sami'ul alimun basirun. Manusia juga sami basir, tapi satu sisi kita mengatakan sami dia bukan sami kita, sami ini. Jadi ada tanzihnya, ada tasbihnya. Karena itu para ulama meyakini tauhid itu adalah gabungan antara tasbih dan tanzih. Jadi bukan tasbih mutlak, bukan juga tanzih mutlak. Gitu. Nah, karena itu hubungan antara akal dan irfan adalah hubungannya dalam menjelaskan bahwa akal bisa mengekspresikan, membahasakan apa yang disaksikan oleh para sufi dalam bahasa filsafat, dalam bahasa akal. Karena itu tidak seperti Gordon Sage yang mengatakan bahwa irfan itu wilayahnya dia beyond dari rasio atau irasional. Selanjutnya. Oke. Sudah. Nah, itu kira-kira pendahuluan dalam mengaitkan hubungan antara syariat dan hakikat. Kemudian irfan amali dan irfan nazari, dan akal dan irfan. Nah, kemudian karena itu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari pembahasan tasawuf ini adalah wahdatul wujud. Siapa yang menolak wahdatul wujud berarti dia menolak seluruh bangunan dari pemikiran tasawuf tadi. Karena konsekuensi dari wahdatul wujud ini melahirkan konsep tajalli. Konsekuensi tajalli itu, dalam tajalli ada ahadiyah, ada wahidiyah, ada akal, ada misal, dan sampai ke materi. Karena itu kalau kita menafikan wahdatul wujud, di mana wahdatul wujud ini merupakan konsekuensi dari pembahasan tajalli, karena itu menafikan wahdatul wujud sama dengan menafikan pembahasan tajalli. Nah, wahdatul wujud meyakini bahwa al-wujudu wahidun la syarikalah, bahwa wujud itu satu, tidak ada yang menyerupainya. Jadi segala alam ini adalah secara wujud dia tidak ada, tapi dia adalah disebut sebagai manifestasi atau pancaran dari nama-nama dari dirinya. Asmaul husna, widullah awidur rahman amma yad'u falahul asmaul husna. Nah, karena itu konsep wahdatul wujud ini menafikan konsep
ittihad dan hulul. Ittihad itu maknanya adalah penyatuan antara dua sesuatu, sehingga kita sebut dia menyatu kan. Kalau tidak ada dua satu kan tidak menyatu. Menyatu itu menyelesaikan ada dua sesuatu, sehingga kita sebut dengan menyatu. Begitupun dengan hulul. Hulul itu adalah ada sesuatu yang bersemayam ke dalam sesuatu. Seperti Tuhan bersemayam dalam diri Yesus. Seperti itu. Itu hulul. Sebagian mazhab Kristen meyakini bahwa dalam diri Yesus itu bersemayam Kudus, Allah. Nah, tapi kita menolak dua-duanya, menolak baik ittihad maupun hulul. Karena apa? Karena dua-duanya ini meniscayakan ada dua eksistensi. Ittihad meniscayakan ada dua wujud yang menyatu antara satu dengan yang lainnya. Hulul pun konsekuensinya adalah ada sesuatu yang bersemayam pada sesuatu. Sesuatu pada sesuatu ini adalah meniscayakan dua eksistensi. Sedangkan wujud itu satu. Wahdatul wujud itu hanya begini bahwa al-wujudu wahidun la syarikalah. Wujud itu satu. Karena itu wahdatul wujud ini adalah menafikan konsep ittihad dan hulul. Nah, seperti yang katakan tadi, kalau Hallaj misalnya kita nisbahkan dia sebagai penganut ittihad dan hulul, sebenarnya itu pada saat itu ekspresi bahasa dari dalam dunia tasawuf masih belum begitu kaya, sehingga bahasa ketika anal haq itu yang dia berikan dalam tasawuf itu seolah itu adalah bahasa hulul dalam diri Hallaj. Padahal itu bukan hulul. Ini sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam ketika dia lihat pohon kan dalam dijelaskan inni anallah itu. Dia mendengar suara inni anallah itu dari pohon. Ini anallah dari pohon tadi. Ini menunjukkan bahwa fa inama tawallu fasama wajhullah. Jadi Hallaj itu sampai kepada makom fana, di mana makom fana ini di situ meniadakan seluruh eksistensi dari dirinya, karena dia tidak melihat dirinya sehingga yang keluar itu anal haq. Jadi itu di luar dari kesadaran Hallaj ketika dia mengatakan anal haq, sama seperti pohon yang mengatakan ketika ini anallah, ketika Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan pohon tadi, pohon itu pohon tadi keluar suara ini anallah dari pohon. Sama dengan al-haq, itu merupakan fana dari seseorang. Ketika fana itu adalah dia tidak sadar diri. Ketika sadar diri, dia tidak kuasa untuk menahan, gitu. Sehingga yang keluar adalah anal haq. Sebenarnya kita sering mengucapkan anal haq dalam bentuk yang lain. Misalnya, kenapa sih kita sholat? Kenapa sih ada ini? Kenapa sih? Itu anal haq, tapi dalam sadar kita mengatakan. Kan? Sebenarnya yang dikafirkan sebenarnya kita, lebih banyak dikafirkan karena kita mengatakan anal haq dalam bentuk yang lain. Karena itu bentuk penentangan kan anal haq gitu. Wah, kenapa sih ada salat? Kenapa sih ada? Kenapa sih itu anal haq dalam bentuk yang lain yang kita katakan dalam bentuk yang sadar. Hal itu dia mengatakan dalam fana. Fana itu adalah seluruh eksistensi dirinya hilang. Ketika hilang yang ada hanyalah Allah, sehingga anal haq. Padahal kita membahasakannya bukan bahasa anal haq dalam bentuk lain, dan itu dengan kesadaran eksistensi diri kita, bukan dalam fana. Memang yang dikafirkan sebenarnya kita, bukan Hallaj. Nah, ini perkataan yang saya kutip dari Ibnu Arabi, bahwa alam itu adalah khayal. Kebenaran dalam hakikat, setiap orang yang mengetahui hal ini dia dapatkan rahasia tarekat. Seperti yang kita lihat dalam gambarnya, semua khayal, khayal dalam khayal. An-nasu niyamun idza manta intabahu, kata Rasulullah. Kebanyakan manusia ini tertidur. Setelah mereka mati baru mereka sadar. Jadi kita senantiasa apa yang kita lihat itulah kita sebut sebagai hakikat. Padahal ada di luar hakikat dari itu, yaitu batinnya. Nah,
ini beberapa analogi yang saya sebutkan tadi tentang konsep ada tulisan tentang apa? Sekarang sudah diangkat, sudah diangkat. Saya kira itu mungkin pendahuluan dari Bapak Muhammad Nur. Kita punya beberapa catatan penting. Pertama bahwa ketika irfan yang dibicarakan atau tasawuf, pengertian agak sedikit teoritis, itu fokusnya kepada masalah wujud, wahdatul wujud. Jadi semuanya satu, tidak ada yang lebih. Kalau semuanya satu berarti bukan masuk ke dalam atau dua yang berhubungan, bukan masuk ke dalam sesuatu atau dua yang berhubungan, tapi tajalli, artinya satu yang memanifestasikan dirinya. Yaitu barangkali kata kunci yang harus kita pegang betul-betul, karena satu yang memanifestasikan dirinya sehingga tidak ada keterpisahan antara alam lahir dan batin. Batin adalah lahirnya, lahir adalah batinnya, dan tidak punya lahir berarti batinnya tidak ada pun sebaliknya. Saya kira itu kata kunci yang bisa kita ambil pada sesi pendahuluan tentang irfan ini. Selanjutnya selama kurang lebih setengah jam ke depan bisa teman-teman bertanya. Saya buka sesi untuk pengalaman masalah, kita fokus pada wahdah dan tajalli itu, seputar konsep itu kita dudukkan perkaranya baik-baik. Kemudian kalau itu sudah kita pahami betul-betul, insyaallah salat sampai jam 12 kita serahkan. Walaupun dalam ini kontennya sudah kita lanjutkan setelah salat atau jam 1 nanti. Jadi kalau pendahuluan kita tadi tentang wahdah, tentang tajalli, tentang teori dan praktek itu, yang pertama yang tambahkan. Terus Mas sama adik silakan nama, kemudian universitasnya. Kesempatan pertama, saya Kusuma Dewi dari Fithukum Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Dari konsep wujud dan juga tajallinya, yang sebatas yang bisa saya baca adalah proses kesatuan itu bagaimana diterjemahkan ke dalam melihat nantinya manusia dan alam. Tadi juga dijelaskan tentang hubungan antara akal dengan irfan yang seringkali di dalam perdebatan di filsafat hal ini belum tuntas juga, bahkan hingga saat ini, yang mungkin manifestasinya yang lebih real adalah ilmu dan agama, mungkin seperti itu. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi belum dijelaskan bagaimana hubungan antara irfan dengan syariah. Kalau tadi Ustadz membicarakan bahwa yang disebut irfan amali adalah berkaitan dengan gerak kehidupan sehari-hari yang disertai dengan setiap dari doa dan lain sebagainya. Saya membaca itu bagian dari, kalau boleh saya ketahui, itu adalah bagian dari fikih yang juga diturunkan dari syariat. Yang ingin saya baca, yang ingin saya ketahui adalah syariat yang dimaksud seperti ini seperti apa? Apakah syariat sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebatas itu, ataukah syariat bahkan hingga keturunannya, misalnya fikih dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan irfan ini seperti apa? Karena selama ini perdebatan antara tasawuf dengan syariat kita bisa lihat juga sangat keras sekali seperti itu. Kadang tasawuf menafikan syariat, syariat juga kadang tidak menerima tasawuf.
banyak yang sangat tertarik berkaitan dengan hubungan Islam dengan hal lain sudah Bapak. Maka tadi juga Bapak yang dikatakan tadi, begitu juga dengan saya juga tertarik berkaitan dengan hubungan antara akal dan kalbu. Hubungan ini yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan termasuk tadi dan Bapak penjelasannya bertanya apakah Irfan itu rasional, dan kita sudah mendengar penjelasan bahwa ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Irfan itu tidak rasional atau Irfan itu irasional. Bapak kita yang di belakang tadi dari praktek tadi saya teringat ada satu pertanyaan dari audiens ketika Ustadz Quraisy Shihab memberikan ceramah di salah satu stasiun TV. Waktu itu temanya adalah Islam Miraj. Di situ ada seorang ibu bertanya, bukan bertanya, dia meminta kepada Ustadz Quraisy Shihab untuk menjelaskan tentang peristiwa Isra Miraj sehingga itu bisa diterima oleh akal. Itulah tidak salahnya pertanyaannya. Kemudian Ustadz Quraisy Shihab menanggapi ibu itu dengan mulai memberikan analogi. Jadi beliau menjelaskan bahwa mengatakan bahwa kalau kita ingin mengetahui panjang, maka kita ukurlah dengan mistar. Kalau kita ingin mengetahui berat sesuatu, maka jangan pakai mistar, tapi pakai timbangan. Nah, dari sini saya menangkap bahwa seakan-akan irfan dan akal itu mempunyai logika masing-masing. Saya kira mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga bisa menjawab pertanyaan saya, kemudian pertanyaan Bapak dan di belakang, apakah irfan itu rasional atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif dari Laboratorium Hikmah. Tadi dikatakan bahwasanya ya dan memang ini yang terjadi. Kita ini ingin mendalami tasawuf teoritisnya Nawawi. Yang saya tanyakan, apa sih kelebihannya Nawawi berkaitan seperti ini? Padahal saya rasa ada sisi lain yang bahasa tasawuf teoritisnya betul seperti Surawati misalkan yang pakai tasawuf diskursifnya itu. Terus yang kedua, tadi kemarin kita menyinggung bahwa tasawuf itu berbeda dengan filsafat karena tasawuf itu melihat realitas, sementara filsafat itu mengandalkan pengalaman si penelitinya seperti itu. Tapi saya rasa itu perlu diulang itu karena sekadar penelitian saja di filsafat ini juga ada satu aliran yang lebih mengandalkan subjektivitas untuk melihat realitas seperti fenomenologinya Husserl dan Foucault itu mungkin bisa dipergunakan di sini. Ya, itu saja. Terima kasih. Yang terakhir sementara ini dalam kasus tadi pertanyaannya terkait dengan perbedaan landasan tasawuf itu sendiri. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri, tasawuf itu berasal dari budaya-budaya agama sebelumnya. Kemudian yang mengenai itu tasawuf itu sendiri berasal dari ada Islam itu sendiri. Kalau dalam kajian tafsir itu metodologi tafsir itu diantaranya ada tafsir bil-mafhum, ada tafsir bil-lafzi, orang dan sebagainya. Yang
saya tanyakan di sini tentang ayat-ayat yang dikutip tadi berhubung Allah itu Wassalamualaikum dan fa'inna ma'atullahuka sama Allah. Apakah itu ada penafsiran dari Rasulullah yang berkaitan langsung dengan pasal itu sendiri? Karena yang saya sempat teliti dalam tafsir Adam tadi itu ya, yang seorang tafsir yang mengatakan formatif beliau yang cukup tinggi dan diakui hingga sekarang di dalam rumah ini itu menolak tasawuf itu sendiri. Ketika dia menafsirkan pasal Allah itu penafsirannya sama dengan ulama sunni. Ketika orang itu dalam keadaan bingung tidak tahu arah sholat, karena dia yakini itu pasal Allah itulah Allah yang perhatikan. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh ulama yang tadi, bahwasanya antara tasawuf dan filsafat ini terjadi perubahan sampai sekarang ini tidak bisa dilakukan. Saya baca di buku filsafatnya Al-Tafsir, kebenaran itu mungkin saya simpan menjadi 3 di dalam Al-Tafsir. Itu yang mengatakan yang kebenaran bukti, kebenaran rasionalitas dan filsafat itu sendiri, kemudian kebenaran katakanlah tasawuf dengan Zohar dan Theonomy itu kebenaran puncak terakhir dari kebenaran yang ada. Saya kira dari pendapat Al-Tafsir inilah seorang tokoh filsafat yang menyatukan antara filsafat dan tasawuf itu sendiri. Kalau saya tangkap tentang klasifikasi kebenaran itu, ya intinya ada 3 seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang saya berada di buku ini kan sudah lama nggak ada pasal ini tersebut, membedakan para pakar ini membedakan antara tasawuf sunni dan filsafat. Kalau tasawuf sunni itu seperti kalau filsafat di antara tokohnya saya kira kalau tasawuf sunni mengalir dari sendiri tidak pernah membahas tentang ilmu wujud. Untuk mencapai kebenaran itu ada metodologi tersendiri, amalan-amalan tersendiri yang dilakukan. Adanya adalah dari Tuhan. Berarti kalau kita kata dia melihat orang perempuan itu berarti melihat Tuhan, karena ialah Tuhan itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Berarti kalau dia mungkin perempuan, otomatis dia mungkin Tuhan ibunya sendiri. Ini mungkin dikata tentang itu sendiri. Karena ada saya tadi mencium hidupnya mulai dari mata jalan saja. Mungkin ini pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ekspresi dan pertanyaannya yang berat-berat. Sebelum saya menjawab semuanya, ada Bapak di belakang yang berkaitan dengan Plato. Apakah karena bicara tentang khayal, karena Ibn Arabi kan apa yang Anda lihat itu adalah khayal fil khayal, khayal dalam khayal, kata Ibn Arabi. Kemudian Plato meyakini adanya ide Platonis yang meyakini bahwa seperti elaborasi gua yang Plato isyaratkan. Kalau kita lihat gua kan, ada gua, kemudian dalam gua itu seperti ini, ada gua, di sini ada lubang, kemudian orang tadi diikat, kemudian ada matahari, nah kemudian cahaya turun. Karena itu setiap orang yang jalan di atas gua tadi itu memberikan pantulan bayangan ke bawah. Nah, karena orang tadi terikat dan tidak bisa melihat ke atas, dia hanya satu pandangan. Ini menjelaskan apa yang dilihat di depannya itu adalah hakikat itu sendiri. Lalu itu bukan hakikat itu Anda harus kembali ke sana. Karena itu Plato memberikan tawaran 3 hijrah. Anda harus menjalani 3 hijrah untuk sampai kepada apa yang ada hakikat di sana. Hijrah pertama adalah Anda harus lepaskan ikatan tadi, ikat badan Anda. Dalam artian bahwa ikatan tadi Plato mengajarkan kepada
azan. Kita lanjut, ini karena azan sudah berkumandang, insyaallah saya akan jawab pertanyaannya setelah azan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ini masalah pertanyaan beberapa tadi dari teman-teman sekitar 4 itu nanti kita bisa dijawab setelah sholat, maka jadi kita gabungkan dia masuk dia di sesi selanjutnya. Nah juga waktunya sudah cukup baik dan semoga kita sekarang sholat kemudian syukur dan seterusnya kita masuk lagi ke sesi berikut dan selanjutnya kita akan mempersilakan kepada Bapak yang mengatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian termasuk dari dan satu dari satu yang menjawab semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Harusan masih wajib.